Halo, veteran. Kata MacArthur, all soldiers never die, just fade away. Tapi oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, ada gium itu diimprove menjadi all soldiers never die and never fade away. Dan hari ini, di episode pertama ini, saya bahagia sekali dipertemukan dengan seorang pejuang yang malang melintang di dunia penerbangan, pernah mengecap pendidikan di Cekoslovakia dan punya prinsip yang sangat idealis. Saya bertemu dengan Bapak Marsda TNI, Purnawirawan Suparman Nata Wikarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Bapak? Alhamdulillah. Di usia yang ke-89. 89. Lewat sudah. Lewat sudah. Dan Bapak dianugerahkan Tuhan dengan kesehatan, kemudian tetap kokoh kalau saya lihat Pak. Apa kuncinya Pak? Kuncinya selalu happy. Selalu happy. Kemudian apa lagi Pak? Di samping happy, sebetulnya saya termasuk sportman ya. Oh. Dari mulai sepak bola, senang sepak bola. Ya. Waktu dinas menjadi termasuk greasy golfer. Oh. Saya masih ingat usia 84, saya dapat 2 trofi mengalahkan warga-warga Angkatan Udara yang lain. Padahal usia Sudah 84. Oh, saya dapatkan nearest to the pin, tapi persis kena pandemi, berhenti. Akhirnya lutut saya karena tidak olahraga. Oh, okay. Sampai sekarang lutut. Waduh, kalau masih lutut kuat, mungkin saya masih main. tetap main. Tapi usia. Dan Bapak juga salah satu pemain Persib Junior di zamannya Pak. Ya, waktu Persib dulu saya masuk, ya Persib Junior lah katakanlah. Junior ya. Di posisi apa Bapak waktu itu? Halfback. Wow, karena Bapak juga tinggi ya. Iya. Luar biasa. Pak, bisa ceritain nggak dari awal Bapak berkarir di dunia penerbangan sampai akhirnya bisa mengecap pendidikan di Cekoslovakia, Pak? Mungkin Bapak bisa cerita. Ya, jadi saya itu waktu lulus dari SMA Kristen di Bandung, saya dari SMA 2 mula-mula. Masuk ke SMA 3 saya tidak senang sekolah sore. Akhirnya saya pilih sekolah Kristen, SMA Kristen di Dago. Oke. Dengan Kristium karena masih banyak Belanda-Belanda di sana. Oke. Jadi saya senang di sana. Kebetulan saya masuk di sana. Ada Pak Habibie kelas 3, Ibu Ainun kelas 2, saya kelas 1 bersama-sama adiknya Pak Habibie. Jadi Bapak ini adik kelas Pak Habibie? Adik kelas Pak Habibie di Jalan Dago. Dago. Saya kelulusan di SMA Kristen, lalu saya masuk ke UNPAD, baru didirikan Universitas Pajajaran. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Oke. Universitas Pajajaran didirikan, saya masuk ke sana. Baru 2 tahun saya sudah mau meningkat lagi, tapi saya tertarik ingin menjadi kadet, ya, apa itu kadet militer. Ya. Laut, waduh gagah pakaian putih-putih. Udah ngeliat tuh ya? Ya, kelihatan. Jadi saya tertarik ya, saya punya postur juga cukup tinggi lah. Ya, betul. Akhirnya saya mendaftar ke Angkatan Laut di Malang. Saya diuji terakhir, yang menguji adalah Mayor Ali Sadikin, waktu Mayor KKO. Oh. Mayor Sudomo, Wah. Mayor Jailani, lulus langsung. Langsung lulus? Iya, artinya setelah melalui tes semua lulus. Pak Sudomo, udah kamu masuk pelaut. Pak, saya ingin jadi KKO. Ah, kamu kerempeng gitu jadi KKO, nggak lucu katanya. Udah, diberikan waktu 2 minggu untuk pulang dulu ke rumah. Saya udah diterima di Angkatan Laut. Oh. Waktu di Bandung ada seminggu istirahat, saya melihat ada kadet penerbang jalan. Waduh, gagah. Pakai pet, pakai ribbon, pakai jaket lagi. Padahal itu panasnya. Tapi kalian gagah. Wah, saya tertarik juga ya. Aduh, saya masuk daftarkan dulu. Akhirnya yang Angkatan Laut saya tinggalkan. Saya tertarik dia ingin penerbang. Karena apa? Saat itu dimulai adanya jet pertama Vampire. Diterbangkan oleh Mayor Rusmi Nuryadin sama Lewati Mena di Hussein Selatan Negara. Saya tertarik, waduh jet itu pesawatnya suaranya gemuruh, gagah lah. Akhirnya saya daftarkan. Gak peduli yang di laut ya sudahlah lewat. Jadi yang udah lulus di Angkatan Laut? Saya tinggalkan. Tinggalin.
Saya masuk ke udara Dengan tes ALBI awal lagi, dari awal awal. lagi melalui tes yang waduh ketat dengan pendirian untuk masuk udara itu yang lulus maka hanya 20% di Kalijati. Tidak semudah itu untuk jadi penerbang. Masa bodoh lah, saya bilang udah. Saya coba aja lah, ya itu tapi perkiraan itu karena saya tertarik dengan suara jetnya itu. Lulus saya. Masuk kadet penerbang, dilatih di Margahayu untuk dasar kemiliteran selama 6 bulan. Menjelang akhir pendidikan, saya diukur jas, overcoat dan sebagainya. Tahu-tahu setelah diukur pakaian dan sebagainya, saya langsung itu semuanya ada 45 orang, dites total yang lulus dari 46, 45 satu gagal. Setelah itu tahu-tahu bukan dikirim ke Kalijati, tetapi dikirim ke Cekoslovakia. Tidak tahu ke luar negeri pakai pesawat terbang. Bapak nggak tahu pada saat itu? Nggak tahu. Sampai tidak pamit ke orang tua karena rahasia kelihatannya. Masuk pesawat, giring, pakai pesawat langsung berangkat. Kalau nggak salah pesawatnya DC-6. Masih proper. Waduh, saya tidak tahu kemana tujuannya, tapi ke luar negeri pasti. Setelah mendarat di Kairo, tahu diberitahu ada pesawat JTU 104 pesawat transport Cekoslovakia, diberitahu bahwa kalian akan dibawa ke Praha. Rupanya ke Ceko dibawa ke Praha pakai pesawat khusus, bukan pesawat angkut umum. Setelah di sana airport bagian militer disembunyikan untuk penerbangan kesehatan penting sekali. 2 orang gagal pulangkan ke Indonesia. Itu yang menjemput waktu itu Mayor Bel Sukamto. Terus diberitahukan, kamu tidak boleh ngomong kemana-mana, kamu dididik menjadi penerbang. Nanti besok dikirim ke Prosteyov di Ceko Tengah, kirim di sana. Nah, lalu ikut pendidikan di sana. Ketat sekali. Orang Ceko tidak bisa bahasa Inggris, kita tidak bisa bahasa Ceko, bisa dibayangkan. Akhirnya melalui interpreter. Terbang melalui interpreter, bagaimana belajarnya itu kira-kira. Ya bisa dibayangkan susahnya. Setelah di asrama, belajar bahasa Ceko. Nggak mau tuh Pak ya? Harus ya. Masuk di asrama, ketat. Komunis kan, masih komunis waktu itu tuh. Tidak boleh keluar asrama, ketat sekali. Latihan dari pagi sampai malam. Sehingga karena tidak boleh keluar mana-mana, karena terlalu capek. Waktu apel pagi itu, ada teman saya harusnya apel ke dia pakai celana kolor aja. Jadi sudah hilang ingatan. Berarti dia sudah down ya. Akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Setelah kejadian itu, akhirnya kita boleh rekreasi keluar. Tapi dengan pengakuan bahwa kamu bukan student pilot, tapi juga adalah mahasiswa. Berapa lama Pak? 2 tahun. 2 tahun. Tahun berapa tuh dari tahun? 58 sampai 60. 58 sampai 60. Pasca Ceko, habis itu Bapak? Nah, belum selesai latihan. Dianggap karena sudah 200 jam terbang. Ya kami kebetulan termasuk the best student ya. Jadi 8 orang yang dipilih dari 45. Itu belum siap terbang malam, belum pernah terbang, hanya terjun payung ada. Belum pernah cross country, belum pernah nembak, belum pernah bombing. Jadi belum siap, tapi dipanggillah ke Indonesia. Mendarat di Indonesia, di Kemayoran ya. Kemayoran bukan di mana-mana. Kemayoran masih lapangan terbang. Masih lapangan terbang ya. Saya lihat saya kan pesawat Ilyushin 8. Karena saya ingin jadi transfer pilot, milih yang 2 engine. Pesawat susah, tapi saya kebetulan bahwa saya bisa terbang solo dengan short hours. Sehingga saya dapat the best pilot di situ. Itu waktu itu. Keren. Nah, ini saya perlu sampaikan, kita harus sangat respect kepada Bung Karno. Mengapa? Dedikasi Bung Karno meyakinkan pada Khrushchev, Perdana Menteri Rusia, ya, untuk minta bantuan pesawat terbang. Sehingga banyak pesawat terbang dari Rusia datang. Ada MiG-17, ada Ilyushin 28, kemudian Tu-104, kemudian MiG-19, MiG-21 dengan supersonik, helikopter raksasa Mi-6. Datang. Mengapa Bung Karno demikian? Karena ingin merebut kembali pada 1 Januari 160 harus kembali ke Indonesia. Bung Karno tuh. Tapi itu nggak bisa juga karena apa? Angkatan darat kita sudah kuat. Tapi kalau tidak ada pesawat kan jauh Irian Barat. Tidak harus pakai angkatan udara. Kalau nyerbu ke Irian Barat kalau tidak ada kapal juga tidak mungkin. Makanya di angkatan udara ada Irian dulu pesawat kapal Irian tuh. Itulah yang mengakibatkan
saya mikir waktu setelah jadi, bagaimana Bung Karno melunasi pesawat-pesawat yang dikirim oleh Rusia. Tapi kira-kira akhirnya mungkin dibebaskan tuh, karena banyak sekali Banyak pesawat. sekali, ya. Apa yang handicap bagi Angkatan Udara dengan kedatangan pesawat itu? Kuat di seluruh Asia, ditakuti bahwa Indonesia mempunyai Angkatan Udara yang terkuat di seluruh Asia Tenggara. Oke ya, ini terlalu panjang nanti kalau ini terlalu Dengan teknis. Dengan segudang pengalaman Bapak pada saat masuk ke dunia penerbangan, sekolah, kemudian dikirim ke Ceko, sampai akhirnya Bapak dilantik sebagai Letnan 2 di negeri tercinta kita ini. Kalau boleh berbagi cerita Pak, kisah-kisah heroik apa yang Bapak sangat membekas di hati, di pikiran Bapak, sehingga ini bisa di-sharing ke kami, generasi muda yang mungkin banyak belum tahu Pak. Kisah-kisah heroiknya Pak. Dalam operasi apa, kan kalau saya baca buku kan banyak operasi. Nah, pada waktu kita akan melakukan operasi yang namanya Jaya Wijaya, operasi serentak seluruh darat, laut, udara siap semua untuk menyerbu ke Irian. Tanggal 12 Agustus, saya ingat, tahun 62 kalau nggak salah. Waktu saya sudah kurang tidur semuanya, karena tempatnya kan bukan di mes ya. Aduh, rumah penduduk. Ya sudahlah, tiduran di bawah pesawat, kok masih belum ada perintah berangkat. Nah, biasanya kita, karena kita kan Letnan 2 lagi masih jujur, setiap perintah operasi dikasih amplop. Setelah saya dibuka, uangnya hijau. Tapi karena selamat dibalikan lagi. Uang itu. Jadi Bapak balikin tuh uangnya. Balikan. Mungkin yang menerima, waduh numpuk dia itu. Iya. Kira-kira gitu. Rupanya diundur karena di New York lagi dirundingkan Elvis Bunker dengan Kennedy, ya, dengan pejabat kita untuk soal Irian. Akhirnya tanggal 14 Agustus tidak jadi perang, diserahkan ke PBB untuk diurus selanjutnya. Itulah kejadiannya. Nah, itu ceritanya begitu. Iya. Baliklah ke Jakarta. Setelah di Jakarta, tahu-tahu operasi langsung Dwi Kora. Oke. Dwi Kora untuk Ganyang Malaysia. Waktu di Dwi Kora sampai di Jakarta, siap semuanya. Kita lebih senang karena sudah bisa tidur enak, tapi musuhnya berat. Nah, waktu saat kejadian mau take off malam mau dropping, saya mau mengawal Hercules malam-malam. Saya diberitahu teman saya yang terbang TU, Pak Parman, jangan dulu terbang. Saya lagi disergap oleh pesawat Inggris dari Singapura, jadi disergap, tapi nggak nembak dia. Jadi kalau nembak berarti state war ya. Jadi nggak nembak. Waduh, tapi Herculesnya keburu berangkat. Penuh dengan 92 pasukan PGT, pimpinan Kolonel Sukani. Itu bagaimana ibu-ibu Anumerta yang ditinggalkan suaminya. Waduh, sedih. Banyak yang tidak tahu, kan tidak tahu itu. Iya. Betul. Pada waktu itu 2 Hercules, satunya menuju ke Kalimantan Utara, penuh dengan pasukan RPKD, tapi juga ditembak jatuh. Tapi untuk pilot jago, masih bisa mendarat di lapangan. Yang nembak orang Arhanud, salah nembak. Saya berani ngomong karena saya, ya itu teman-teman saya itu ada pahlawan bangsa sebenarnya. Walaupun sudah 50 tahun itu, walaupun itu musibah. Ya, tapi ya masyarakat harus tahu. Saya ceritakan di dalam buku itu juga, masa bodoh saya ditangkap, silahkan. Udah lewat 50 tahun. Ya, jadi ini kejadian yang sebenarnya. Nah, saya pernah juga baca di buku Bapak ada kisah klasik dan menarik bagaimana dengan idealisme Bapak pernah menahan seorang Mayor Prabowo. Cerita Pak. Saya kan kebetulan ya dapat tempat yang baik. Saya setelah atasi pertahanan di India, kemudian di staf intelijen, kemudian Komandan Halim, Komandan Adi Sucipto dulu. Persis dia Komandan Halim itu saya baru 1,5 tahun sekira-kira. Tahun berapa itu Pak? Tahun 81 saya kira. Sekitar tahun 80-81 ya Pak ya? Bapak udah di Halim tuh ya? Jadi saya kepakai oleh pimpinan waktu itu. Jadi Komandan Halim lagi. Nah, waktu Komandan Halim persis eranya bajak udara. Pada saat itu rame-ramenya lagi banyak bajak udara. Dan kebetulan panglimanya Pak Yusuf. Pak Yusuf itu tidak pernah naik pesawat sipil. Kalau keliling Indonesia harus pesawat Hercules. Pilotnya juga pilot teman saya. Dan beliau itu kalau datang itu jam 11 malam. Dan itu timnya. Telat sedikit ditinggal. Nah, kejadian itu datanglah, saya baru nganter Pak Yusuf take off jam 7 malam. Saya masih capek tuh. Datanglah staf saya ke Kepala Dinas Operasi. Pak, ada 2 truk ini masuk Halim mau latihan bajak udara dan senjatanya. Dari mana? Ini ada suratnya. Itu namanya.
Udah, saya minta surat izinnya ada nggak dari pimpinannya? Jangan surat selembar. Saya bilang, ini kan hanya nama mayor. Udah, nggak bisa. Kalau dia tidak puas, undang. Saya tunggu di rumah. Saya baru datang di ngantar Pak Yusuf. Saya tunggu, nggak mau. Terus akhirnya ada berita, saya 3 hari kemudian diminta datang ke ruang pangap sama stafnya semua dikumpul. Apa yang Bapak terima? Tapi panggil. Ternyata dipanggil. Datang ini ada Mayor Jaro Yogi, Mayor Julio Sumantri. Waduh, bangsa. Pak Kasenda di situ. Setelah datang Pak Yusuf, aduh habis saya bilang. Mana si Parman? Waduh, tambah itu lagi tuh. Parman, apa yang diperlukan di Halim? Nah itu Pak, saya minta mobil untuk kontrol setiap malam kalau saya keliling Halim. Kasenda bekas angkatan laut KSAL. Kasenda ada mobil, ada Pak, itu mobil untuk polisi, kan polisi masih gabung dengan Hankam. Iya. Serahkan itu, ganti catnya. Ya sudah, suruh pulang. Lega dong Pak? Belum lega, belum. Tapi kok aneh gitu. Iya. Kok belum dipecat saya. Setelah itu, ya 3 hari kemudian, kok saya dipanggil ke MAU. Dari kolonel kok dinaikkan jadi pangkatnya, jadi bintang 1 saya. Bapak? Ya. Oh. Waktu itu belum ada komandan pangkalnya di bintang 1. Oke. Pertama kali saya. Waduh, anugerah saya bilang. Luar biasa. Ya, itu gara-gara menahan Mayor Prabowo. Bukan menahan dia sebetulnya. Karena saya terlalu idealis. Iya. Dan itu kan benar, maksudnya. Itu kan kisah klasik yang memang bisa menjadi catatan baik kan Pak gitu. Terlalu idealis saya. Iya. Satu lagi nih Pak, ada cerita dengan Ibu Tutut. Apa Pak ceritanya? Begini, saya kan jadi deputi kepala staf, deputi logistik, deputi kepala staf bidang logistik. Saya datang di deputi itu paling muda, nggak apa-apa saya bilang. Ya itu baru seminggu duduk. Nah, baru seminggu duduk, datang surat. Jadi, waduh, dari Ibu Tutut minta jadi supplier dengan direkturnya datang. Pak, kami sudah siap di Batam, gudangnya segala macam. Oke, saya bilang, Anda atas nama Ibu Tuti, tahu mengenai code number daripada pesawat-pesawat. Bengong dia. Lalu bagaimana Pak? Harus ngerti ini, kalau spare part pesawat itu tidak mudah, saya bilang. Tidak asal beli kacang goreng begitu aja. Dan saya itu paling anti menerima supplier di kantor. Kira-kira main pahit kelipat staf saya Sipri. Jadi kalau tidak melalui, ya kira-kira itu sudah main. Saya hanya tidak tahu lah. Waktu datang itu surat itu saya panggil ke kepala dinas ada sama di Aero. Ada nggak yang bisa diberikan yang mudah aja tuh? Ada Pak yang seharga 700 juta itu spare part. Udah saya berikan kesempatan. Nah setelah berikan kesempatan, saya biasanya kalau datang spare part, saya tidak percaya pada staf. Saya sendiri langsung kontrol langsung dengan ajudan aja, periksa satu persatu. Ini dari mana, Oh ini barang bekas ya ini. Nah, spare part bekas, saya periksa. Perusahaan dia, terus dari mana asalnya? Dari Iswahyudi, gudang Iswahyudi. Mayor. Oke, mayornya saya lepas, saya bilang, saya nojobkan. Saya galak dulu tuh. Terus saya panggil itu, saya bilang, ini harganya 700 juta, kamu sudah melanggar. Ganti itu uang negara 700 juta. Setelah itu, ya itu, yang 700 itu diganti, terus dia bukan minta maaf, minta ampun, untuk tidak dilaporkan kepada Ibu itu. Tak peduli, saya ganti itu uang negara. Saya bilang, sudah diganti, beres, sudah. Lepas. Jadi salah saya tidak melaporkan pada Ibu Tutut. Itu aja salah saya. Saya terlalu idealis ya dulu itu. Padahal yang berbuat itu anak buahnya Bu Tutut. Iya, yang direktur itu. Nah, tapi Bu Tututnya belum tahu. Iya, pasti belum tahu. Bapak lupa melaporkan itu. Bukan lupa, saya malas. Terus dampak dari itu akhirnya Bapak? Nah, kejadian itu kan saya kan paling muda di deputi. Apa mau jadikan nomor 1 mungkin. Saya malah oleh Laksamana, Man udah selamat ya kamu jadi duta besar. Nggak jadi. Jadi dirjen perhubungan nggak jadi. Jadi ini nggak jadi. Sudah jadi KSO nggak jadi dan sebagainya. Padahal saya udah waktu itu sudah diganti karena KSO-nya si Bun. Ya akhirnya sudah. Saya diberikan tugas di Raden Saleh, ada rumah yang bekas gitu ya. Udah saya isi di sana sambil bantu, karena KSO minta bantuan saya. Karena saya mungkin paling banyak di situ tahu soal logistik. Udah saya kerja di situ. Setelah itu saya keluar mendirikan sekolah penerbang di Halim. Sampai 4 batch saya dengan Pak Kardi almarhum KSO. Setelah itu saya masuk yayasan di bawah pimpinan dulu itu Pak bekas Gubernur Jakarta DKI itu. Suryadi Sudirja.
Iya, dulunya Pak Sumarno dulu. Iya, iya, iya. Terus saya dipanggil Pak Gumelar masuk di Pantipus di Pepabri, tapi setelah itu dipanggil lagi masuk ke veteran karena sekarang veteran saya itu. Iya, iya. Nah, veteran jadi Pantipus, akhirnya dari itu pindah di sini jadi ketua yayasan. Sekarang Bapak jadi ketua yayasan Yayasan Legiun Veteran Republik Indonesia. Dan adalah bertanggung jawab sesuai Kepres nomor 4 tahun 77 untuk membantu mencari dana semaksimal untuk kepentingan veteran dan masyarakat umum. Oke. Tugas saya itu. Yang jumlahnya sekarang veteran itu ada berapa, Pak? Bapak mungkin tahu. Yang masih harus terurus itu ada tercantum 350.000. 350.000. Tapi catatan dari sini 60.000. Nah, tugas itu bisa dibayangkan. Tadinya, apalagi waktu saya masuk ke sini, masih di atas itu DPP namanya tidak punya APBN. Jadi APBN beliau tergantung pada yayasan ini. Yayasan ini kan menyewakan kepada Lipo nih. Lipo ya. Tapi kita tererat, saya terbelenggu perjanjian yang mengikat sampai 50 tahun. Dengan keadaan hanya 5%. Bayangkan, padahal ini gedung ini sendiri luar biasa. Dibangun oleh para veteran. Keringat veteran. 17 tingkat. Hanya 5%. Di samping itu DPP yang di pusat tidak punya APBN. Bisa dibayangkan. Tugas saya harus mencari, do your best untuk cari dana tambahan. Itu beratnya bagi. Makanya saya, Bu Lili, tolong nanti kita kerjasama lah. Siap, supaya Pak. bisa menambah masukan. Harus, Pak. Itu kira-kira begitu. Baik, Pak. Maka saya kerjasama dengan mana-mana supaya bisa tambahan masukan. Yang harus diurus banyak. Bayangkan Pak, ini DPP misalnya tergantung dari kita. Yang di daerah-daerah, DPD tergantung dari belas kasihan Pemda senang. Mengemis. Saya nangis gitu. Aduh, Tapi perhatian pemerintah dengan Legiun Veteran Republik Indonesia sekarang ada perhatian pemerintah. Nah, sekarang baru kemarin. Oke. Baru masuk ada PBN kecil walaupun untuk di masa Bapak sekarang ini. Ya. Alhamdulillah. Dengan Pak Menteri, Dengan Pak Menteri begini. Ya. Ketuanya itu. Jadi akhirnya dapatkan 20 M kalau nggak salah. Tapi melalui Hankam. Alhamdulillah lah. Sudah masuk APBN. Ya, APBN. Insya Allah di tahun-tahun Tapi mendatang. bukan APBN, ya semacam gitu tip lah gitu. Ya. Semacam gitu. Tapi udah bersyukur ya Pak ya, udah mulai diperhatikan Pak ya. Kira-kira gitulah. Nah itu jadi kejadiannya begitu sehingga lain lah kalau misalnya veteran di Amerika atau Korea, waduh, baru itu aja nama veteran tuh udah. Iya. Di kita kayak ngemis Pak. Iya. Itu jadi cucu saya bilang, Bapak pakaian coklat ya, pakai peci kuning kayak pensiunnya yang sudah loyo katanya. Ya, kayak begitu coba. Tapi ini Pak, maaf namanya Pak. Iwan Pak. Pak Iwan, saya kecewa Pak. Saya mengikuti perang di Trikora di Bikora. Tapi terlupakan bintang saktinya. Iya. Dari pemerintah. Baik. Komandannya Mayor Lantang dapat bintang sakti, anak buahnya karena pangkat letnan 2. Masa kita ngurus soal gituan dulu? Tidak ada mungkin ngurus gituan. Terlupakan bintang sakti. Saya sampai mengusulkan pernah ke AU. Yang nerima kebetulan bin persnya itu. Ini Pak eranya Pak Harto katanya. Padahal bintang sakti ada yang terima kemarin. Saya akan besok datang lagi ke Kasau. Saya akan nuntut. Kemarin saya udah laporkan pada Wakasaunya. Hak saya bilang. Betul. Harusnya Angkatan Udara harusnya bangga kalau ada Angkatan Udara yang punya bintang sakti. Di only one mungkin saya, Angkatan 61 tinggal saya berdua, mungkin ada beberapa orang. Semua yang di setback banyak. Semoga perhatian pemerintah makin bagus kepada seluruh veteran di Indonesia Pak ya. Dan apa yang Bapak inginkan tadi juga didengar lewat podcast ini oleh pemerintah, Angkatan Udara juga Pak. Sehingga veteran juga tetap bisa tegak berdiri sebagai pondasi negeri ini di masanya Pak ya. Pak, terima kasih. Ngobrolannya luar biasa nih, kalau saya ngobrol bisa 1 harian nih Pak. Iya, tapi masih. Next time kita ngobrol lagi ya Pak. Veteran Saya pamit. Pokoknya happy aja lah. Amin. Oke.